mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari YouTube. Bagaimana membantah syubhat Maulid Nabi itu boleh? Naam. Bagaimana cara menembak undangannya itu? Tayyib. Bagaimana mengenai Maulid Nabawi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ulama enggak sepakat kapan lahir Rasulullah SAW. Enggak ada yang sepakat. Sepakat tanggal 12, tanggal 14, apa tanggal 15, mana? Enggak ada yang sepakat. Sepakat mereka bahwasanya Rasulullah meninggal di tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Mereka sepakat. Kenapa sih? Kok nggak diketahui Rasulullah SAW meninggal pada tahun itu? Karena belum tahu siapa yang akan menjadi nabi, nggak ada yang tahu. Rasulullah sendiri sih nggak tahu. Ayahnya nggak tahu Abdullah, ibunya Fatimah nggak tahu, pamannya Abu Thalib nggak ada yang tahu. Jadi kelahiran Rasulullah SAW ini orang-orang nggak ada yang tahu. Kecuali kalau seandainya orang yang lahir ini pasti akan menjadi nabi, nggak ada yang tahu. Diketahui Nabi Muhammad menjadi saat sebelum Nabi Muhammad SAW umur 40, nggak ada yang tahu. Hatta Nabi nggak tahu kalau dia menjadi Rasul. Kecuali ketika umur 40 tahun tersebut, saat diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul. Yang pertama, artinya orang yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW maulidnya di tanggal 12 Rabiul Awal misalkan, maka dia ada kekeliruan. Padahal para ahli mu'arrikhin, para ahli tarikh tidak bersepakat kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kapan? Yang pertama, tayyiblah kata-katakan. Apakah Rasulullah SAW memaulidi dirinya sendiri? Apakah Rasulullah SAW merayakan hari atau tanggal kelahiran Rasulullah SAW? Jamaah sekalian, ada yang tahu hadisnya? Rasul lebih tahu. Tayyib. Apakah para sahabat Nabi, dari semua para sahabat Nabi, adakah yang merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW? Tayyib. Dari kalangan 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanbali, adakah mereka yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW? Enggak. Ya akhi, bukan berarti kita enggak maulid Nabi itu enggak cinta. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling cinta dengan Rasulullah SAW, rela menemani Rasulullah SAW saat dikejar-kejar dibunuh. Ali bin Abi Thalib, ponakan Rasulullah SAW, yang rela menempati tempat tidurnya saat ia menyamar sebagai Nabi Muhammad SAW, duduk di tidur di ranjangnya Rasulullah SAW. Rela. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang maulidkan atau merayakan maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita mengatakan Rasulullah meninggalkan hal itu, berarti kan bukan berarti itu adalah larangan, tidak. Orang yang pengen melakukan maulid Nabi kan tujuannya pengen ibadah. Pengen ibadah, pengen dekat dengan Rasulullah SAW, pengen ini, pengen itu. Lah ini nggak boleh, karena yang namanya ibadah itu harus jelas sumbernya. Mana tuntutannya, mana dalilnya, mana pelajarannya dari Rasulullah SAW. Kalau ada, sami'na wa ata'na. Kita akan kerjakan hal itu. Kita akan kerjakan kalau ada dalilnya, kalau hadisnya, kita akan pertama kali mengejarkannya. Oleh karena itu para sahabat Nabi tidak ada satupun yang merayakan maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak pernah diperintahkan, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dianjurkan untuk melaksanakan hal itu. Jangan karena kita cinta kepada Rasulullah SAW, tapi kita justru salah kaprah dalam beribadah, nggak benar. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ahsan? Iya, bukan puasa. Jadinya mengagungkan hari kelahiran juga.
Kan puasa. Kan hanya Rasulullah SAW hanya berpuasa. Dan bukan karena itu. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW memang hari lahir itu, Senin. Dan Rasulullah SAW karena di hari Senin dan Kamis diangkatnya amal-amalan. Setiap pekan diangkat amalan ke langit. Hari Senin dan hari Kamis. Kita gabungkan dong hadis-hadis yang lain. Maka saya pengen saat amalan saya diangkat ke atas langit, saya pengen dalam keadaan berpuasa. Bukan dengan apa namanya? Apa sih namanya? Hun, hari ulang tahun Nabi, bukan. Bukan, hun. Kalau hud, hari ulang tahun. Hun, hari ulang tahun Nabi, nggak ada. Nggak ada sama sekali dirahmati oleh Allah. Ya akhi, wahai kaum muslimin wal muslimat. Para sahabat Nabi adalah orang yang gemar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi adalah orang yang paling cinta dengan Rasulullah SAW. Sehingga saat Ali ditanya, wahai Ali, bagaimana kamu cinta kepada Rasulullah SAW? Maka Ali mengatakan, sesungguhnya kami dahulu mencintai Rasulullah SAW lebih daripada mencintai anak kami, lebih daripada mencintai istri kami, lebih cinta daripada kepada harta kami, dan lebih mencintai Rasulullah SAW ketimbang cinta kepada diri kami. Kejadian perang Uhud, semuanya muter, semuanya menjaga Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW agar tidak kena panah. Tapi lihat, setelah Rasulullah SAW meninggal, ya jamaah kaum muslimin, wahai kaum muslimat, sebutkan satu dalil bahwasanya Rasulullah SAW, para sahabat Nabi memaulidi, apa sih namanya, merayakan maulid Nabi. Kalau ada, kita akan amalkan. Kita akan amalkan. Pertama kali kita akan mengamalkannya. Harus jelas, karena ibadah ini bukan hanya sekedar pengen. Ibadah ini harus jelas mana dalilnya, mana anjurannya, mana ajarannya dari Rasulullah SAW. Takutnya kalau kita melakukan hal tersebut tanpa ada perintah dari Rasulullah SAW, kita justru malah merendahkan Rasulullah SAW. Karena apa? Kita mengatakan Rasulullah SAW belum mengajarkan tentang hal itu. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Intinya dalam melakukan ibadah jangan sungkan kita untuk mengatakan mana dalilnya, mana pelajarannya, mana tuntutan dan cara yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan satu pelajaran pun. Artinya agama Islam telah diajarkan oleh Rasulullah SAW semuanya sempurna. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada satu pun yang ketinggalan. Yang baik telah diajarkan Rasulullah SAW, yang buruk telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alim bishawab. Mungkin ini bisa Anda sampaikan. Kurang dan lebih Anda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل.